Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam PWMU Podcast di channel kesayangan kita, PWMU TV, bersama saya Rista Erviana Giordano. Dan tema kita kali ini adalah meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD di tengah lesunya kondisi perekonomian kita. Untuk diketahui, PAD sangat-sangat dominan dalam pembangunan suatu daerah. Semakin besar tingkat PAD, maka pemerintah akan semakin besar untuk merealisasikan pembangunan. Sebaliknya, semakin kecil nilai PAD, maka ruang gerak pemerintah akan semakin sempit dalam merealisasikan pembangunan. Dan untuk membahas lebih dalam, di studio UMSIDA telah hadir narasumber inspiratif kami. Dia adalah seorang rising star dari Partai Gerindra yang juga anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aufa Zafiri. Apa kabar? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa ketemu lagi. Dan tetap semangat ya. Tetap semangat. Iya, Mas Aufa, ini terkait PAD ya. Ini kan nggak semuanya orang tahu sih apa sih PAD itu. Dan saya juga beberapa tahun yang lalu pernah mendengar seorang anggota DPR terkenal itu tidak tahu artinya PAD itu apa. Mohon dijelaskan nih biar masyarakat awam tahu ini. Baik Mbak Rista dan pemirsa podcast PWMU. Ya, pertama PAD. Pertanyaannya apa sih PAD itu? PAD itu adalah pendapatan asli daerah. Kenapa disebut pendapatan asli daerah? Jadi dalam suatu pemerintahan di belahan dunia manapun, mau bentuknya negara, kerajaan atau apa, pemerintah mendapatkan penghasilan itu dari mana? Dari pajak. Pajak ini yang kemudian ditarik oleh pemerintah, dibebankan kepada masyarakat. Hasilnya pajak yang diterima ini kemudian digunakan untuk membangun. Itu konsepnya seperti itu. Lah, di negara kita Republik Indonesia itu kan ada beberapa tingkatan pemerintahan. Mulai pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten. Nah, karena saya di DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi C, PAD ini adalah pendapatan asli daerah. Jadi pendapatan yang menjadi hak oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penariknya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur dan manfaatnya ya untuk masyarakat dari Provinsi Jawa Timur. Itu. Ya, dari sumber pendapatan dari pajak ya ini tadi ya. Dari pajak, sumber asli daerah yang menjadi hak gitu loh. Karena pajak kan macam-macam ini. Betul. Gitu loh. Bedanya kalau pajak ini kan ada yang ditarik pusat. Yaitu contoh pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai itu hak pusat. Tapi kalau yang menjadi PAD pendapatan asli provinsi itu primadona adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, yang pada saat nanti pas ulang tahun Jawa Timur akan diputihkan itu ya? Ya biasanya kan begitu. Itu apa nggak rugi ya kalau kan kasihan yang apa yang taat wajib pajak yang mentaati peraturan ya, itu ya. Namanya kebijakan itu pasti ada pro kontra. Tetapi ketika membuat kebijakan, ya pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, yang terdiri dari eksekutif maupun legislatif, kami ya juga tidak ngawur-ngawur, ada kajiannya gitu. Nih, sejauh mana sih pentingnya pendapatan asli daerah ini dan sejauh mana dampaknya terhadap pembangunan suatu daerah itu sendiri? Jadi pendapatan asli daerah ini penting banget. Bukan lagi penting tok, tapi penting pakai banget. Nah, karena tanpa adanya pendapatan ini pemerintah nggak bisa gerak, dan itu terbukti. Contoh perbedaannya, Jawa Timur ada 38 kota kabupaten. Ya, se-Jawa Timur, kota Surabaya sampai Kabupaten Banyuwangi. Tiap daerah ini masing-masing PAD-nya beda. Daerah yang PAD-nya kecil, ya otomatis kondisi pemerintahnya, kondisi wilayahnya tidak, pembangunannya tidak semeriah
ya kan, daerah yang PAD-nya tinggi. Jadi ini PAD ini sangat penting. Sama kayak kalau ibaratnya saya ingin menyederhanakan rumah tangga, PAD ini ibaratnya gaji bulanan. Kalau gajinya gede ya otomatis kan punya keleluasaan untuk membelanjakan. Tapi kalau salah menggunakan belanja, itu Kalau beda lagi salah ya. menggunakan, ya ini kita bisa dengan catatan salah ini melanggar ya aparat penegak hukum yang bicara kan begitu. Itu Begitu ya. Barista. Ya ini untuk daerah-daerah tertentu yang di Jawa Timur ini kan ada kayak Kota Mojokerto, Kabupaten Trenggalek, ini kan PAD-nya masih kecil ini. Ini apa sih masuk atau saran daripada Komisi C untuk kedua daerah ini atau daerah-daerah lainnya yang PAD-nya kecil, itu apa yang harus mereka lakukan gitu? Ya, pertama kita yang satu harus mencari objek pajak baru. Misalnya? Nah, contoh misalkan di provinsi ini kita mulai ingin mengenakan untuk menutup PAD yang semakin turun, kita kan kenakan pajak pertambangan di sektor pertambangan ya, mineral non logam. Karena kalau mineral logam itu haknya pemerintah pusat. Kita akan mengenakan itu seperti itu. Kalau di kota kabupaten ya WP-nya atau wajib pajaknya ya harus dipentelengi. Gitu loh. Gimana mentelenginya? Penarik pajak ini utamanya di dinas yaitu Badan Pendapatan Daerah. Kalau dulu di Spenda, sekarang Bapenda. Ya, Bapenda ini ya kita pacu. Pacunya apa ya? Kepala daerah harus berani menetapkan target yang tinggi, bukan target yang aman-aman. Tetapi ketika target tinggi ditetapkan, kalau tercapai ya harus berani kasih insentif sehingga orang bekerja dengan senyum. Gitu. Kadangkala contoh dengan objek pajak yang macam-macam ini banyak yang tidak teridentifikasi. Gitu. Itu apa penyebabnya kok tidak teridentifikasi itu sendiri? Ya banyak hal. Satu ya kadangkala masyarakat kita ada yang taat pajak tapi banyak yang tidak taat kan gitu. Ya, tapi masalahnya di Januari sampai Juni ini ya, ini kan banyak sekali nih akibat dampak efisiensi anggaran, terus ada faktor ekonomi yang sangat-sangat lesu ini, banyak perusahaan tutup sehingga berdampak pada PHK karyawan secara besar-besaran. Nah ini karena berdampak pada wajib pajak yang sebelumnya mereka taat membayar pajak, akhirnya nggak punya penghasilan, mereka jadi nggak bayar pajak. Nah ini apa tanggapan dari Mas Aufa ini? Jadi pertama, kondisi ekonomi sekarang harinya ini perlu diingat. Saya berbicara dulu kondisi awalnya global. Jadi sekarang ini perang global, penentuan tarif yang berbeda-beda antar negara, sehingga ini juga membuat transaksi perdagangan semakin tidak stabil. Nah, ini yang sudah jauh-jauh hari dibaca oleh Presiden terpilih kita, Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo ketika masa transisi saat itu masih Menhan ya, dengan Pak Jokowi sudah menyiapkan, kita perkuat dulu imun kita gitu loh. Nah terkait yang kalau imun kita diperkuat, maka mau kondisi seperti apapun kita akan fight gitu. Terus terkait pajak yang tadinya karena lapangan pekerjaan tutup, ini kita nggak bayar, ada tax holiday nanti. Gitu. Tapi kan nanti ya nanti untuk gitu. sementara Jadi, ini untuk sementara ini kadang-kadang gini Mbak Rista, kita ngomong data dan fakta ya, memang perlu diingat Jawa Timur ini provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonominya paling tinggi loh se-Indonesia ya. Selalu bahkan di atas nasional, dan ini by data. Kenapa? Karena di Jawa Timur ini banyak sektor UMKM. Dan justru UMKM ini yang survive ya di tengah gempuran kondisi lesunya ekonomi seperti saat ini ya. Jadi faktanya
dengan target-target yang selama ini ya tercapai kok gitu. Ini fakta gitu loh. Kalau mungkin kita lihat di medsos selentingan ya itu kan asumsi ini harus dibantah dengan data dan fakta gitu. Ya, untuk sejauh ini PAD Jawa Timur itu kira-kira berapa sih? Jadi PAD ini Jawa Timur itu khususnya setelah COVID ya, terakhir ini kalau saya nggak salah ingat angkanya sekitar 16 sekian T. 16 sekian T di tahun mungkin di tahun sebelumnya 2024 itu 18 atau 19 gitu. Baru di tahun 2000 ini turun lagi kita 16 gitu ya. Untuk faktor penurunan PAD itu sendiri disebabkan oleh apa? Tapi jangan dijawab dulu, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap ini minum kimasnya biar nggak haus. Ini air sehat ya. yang menyegarkan. Monggo Mas, kita akan segera kembali. Ya, PWMU Podcast kembali lagi bersama saya Rista Erviana Giordano dan narasumber inspiratif kami, anggota Komisi C Aufa Zafiri. Ya, kita lanjutkan lagi ya Mas ya. Siapa? Yang untuk pendapatan asli daerah di Jawa Timur ini kan pasti ya semua daerah mengalami lah, pasti ada masanya naik, adanya masanya turun gitu. Itu pas lagi PAD-nya turun, itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi? Jadi apa sih upaya Komisi C untuk mendorong Pemprov ini agar pendapatan asli daerahnya naik? Ya. Jadi ini sebelum saya jawab itu sedikit tambahan informasi buat pemirsa PWMU Podcast bahwasanya Komisi C di DPRD Jawa Timur itu membidangi keuangan. Di dalam bidang keuangan ini salah satu yang utama adalah terkait pendapatan. Nah, serta BUMD. Apa yang ingin saya sampaikan? Kami di Komisi C itu kerjaan kami setiap hari. Setiap hari apa? Komisi C ini tugasnya cari duit buat pemerintah Provinsi Jawa Timur gitu kan tentunya. Cari duit itu dari apa? Kita evaluasi target dari Dinas Pendapatan atau Badan Pendapatan Bapenda. Kita pertama evaluasi dulu kondisi masyarakat sekian daerah ini kan tidak sama, makanya kan ada wilayah-wilayah mana kita evaluasi dulu. Oh ini dengan target sekian masuk akal tidak? Contoh misalkan kalau Surabaya ya harus tinggi targetnya, Malang ya harus tinggi, tapi kalau Pacitan ya tidak bisa tinggi. Ini kan asas keadilan juga nih ketika menentukan target. Itu kita petani satu-satu. Tugasnya Komisi C nih menentukan target. Kita identifikasi apakah benar kendaraan bermotor yang beredar di Jawa Timur ini seperti datanya mana? Kita punya data penjualan banding. Kalau penjualannya tinggi loh, penjualannya tinggi kok pajaknya sedikit kan nggak mungkin. Kelihatan ya di situ ya. Kan kelihatan, itu satu. Lalu yang kedua, selain pajak kendaraan bermotor itu ada biaya balik ya, anggaplah satu paket dengan pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Nah jadi penggunaan air permukaan ini ada pajaknya dan itu masuk provinsi. Biasanya menggunakannya industri, tapi jumlahnya nggak terlalu signifikan. Lalu ada juga pajak penggunaan bahan bakar. Nah pajak penggunaan bahan bakar ini ya kita kemarin upaya nego, karena yang menentukan itu adalah Pertamina dan Kementerian SDM. Kita nego, akhirnya ada diberikan tambahan untuk masyarakat Jawa Timur. Nah selain itu retribusi jasa usaha itu kita selalu kaji betul. Kadang-kadang kan kalau kita melihat ya kalau tidak signifikan ngapain. Contoh misalkan ada ngurusi parkir gitu kan,
bukan masalah uangnya, tapi demi untuk stabilitas kondisi masyarakat. Itu ngurusin ndak sepiro ngoyo gegerane nun sewu ngurusinya ngoyo gegerane ngoyo duit gak sepiro kan gitu. Bahkan nanti ada korban ya di situ. Bahkan ya ada korban penganiayaan gitu ya. Itu yang kita kaji. Jadi kita cermati, kita bahkan mencoba memberikan masukan terkait objek untuk pajak-pajak baru. Itu objek pajak baru apa? Yaitu tadi saya sempat singgung pajak pertambangan untuk bahan mineral non logam. Gitu loh. Tapi kalau untuk yang ini tuh kan belum belum tersosialisasikan ya. Karena banyak masyarakat awam yang tidak tahu gitu ya. Jadi problemnya memang sebenarnya sosialisasi ini kan sekarang eranya sudah maju teknologi informasi, bisa dilihat rata-rata salah satu indikator untuk keberhasilan pemerintahan adalah transparansi informasi kepada publik, dan itu ada di websitenya Dispendat, ada semua, di googling dilihat pun juga ada. Cuma kadang-kadang masyarakat kita ini ya masyarakat yang malas baca, tapi mudah-mudahan dengan dengar podcast gini kan jadi ada tambahan informasi. Kalau mereka tuh sukanya baca yang lain-lain, bukan yang kayak serius-serius sih. Jadi nggak ngerti gitu, nggak paham gitu. Jadi kita di komisi sekali lagi kita berupaya mengoptimalkan objek pajak yang menjadi hak pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita juga berusaha menambah objek pajak baru yang sekiranya bisa menutup PAD. Terakhir ya tadi itu apa Mas? Bisa dijelaskan wajib pajak baru itu yang apa ya? Objek pajak yang baru. Objek baru. Ya, objek pajak baru. Jadi begini, contoh kendaraan. Pemiliknya kan wajib pajak. Tapi kendaraannya ini kan objek. Nah, ya, objek pajak baru. Nah, objek pajak baru, dan itu aturan sudah cukup lama. Itu yang menjadi hak provinsi. Dan hasilnya itu memang signifikan ya? Signifikan. Untuk meningkatkan PAD itu ya? Signifikan. Alhamdulillah signifikan. Gitu loh. Kadang kita hanya perlu memacu gitu loh. Apalagi kita sampai keliling ke daerah-daerah. Gimana sih penerimaan pajakmu? Kita kasih motivasi, kita kasih masukan, kita kasih ide. Kalian harus berinovasi. Apa inovasi? Contoh kalau dulu bayar pajak harus ke Samsat, sekarang kan ada Samsat keliling. Lebih mudah itu lebih ya. Mudah. Bahkan di desa-desa itu ada yang sampai jemput bola gitu, naik motor ke yang lagi tren desa. Ini, yang jemput bola ini untuk meningkatkan PAD ya. Sebenarnya masyarakat kita ini ya tidak bisa dibilang masyarakat yang tidak taat pajak, taat itu taat pajak tetapi malas, ribet. Kemudian kita dorong lagi berinovasi apa ya, zaman sekarang ini kan lewat handphone bisa, masa bayar pajak lewat handphone tidak bisa kan begitu. Tapi ada loh Mas orang-orang tua yang gatek itu banyak juga sih gitu, kasian juga mereka kan gitu ya. Betul, artinya kan salah satu problem lagi minimnya literasi digital. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau masalah publikasi berita banyak juga ya. Ya untuk kalau itu untuk penyebab pendapatan asli daerah itu turun, itu apa sih faktor utama yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, ini kita bicara lebih spesifik untuk Provinsi Jawa Timur. Kenapa? Ada dua hal yang menyebabkan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur turun. Pertama ya, saya sampaikan, penyumbang tertinggi untuk pendapatan asli daerah itu dari pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau tiap tahun tidak ada yang beli mobil ya otomatis turun. Itu. Jadi memang satu sisi kita
repot ya, kita nggak seneng lihat jalanan macet ya. Tapi kalau jalannya sepi, kita tambah lebih pusing lagi pemerintah Provinsi Jawa Timur kan gitu. Karena berdampak langsung pada Betul, PAD ya. PAD gitu. Dan itu terasa pada realisasi pembangunan suatu daerah gitu ya. Sangat terasa. Jadi karena daya beli masyarakat terkait kendaraan bermotor yang mengalami penurunan. Yang kedua, perlu diingat juga adanya transformasi. Transformasi apa? Dari penggunaan bahan bakar. Jadi kendaraan dulu kan, sekarang sudah ada kendaraan listrik. Nah, atau kendaraan dengan cc kecil nih. Kendaraan cc kecil, kendaraan listrik ini pajaknya banyak murah. Kecil ya. Pajaknya murah tapi bikin macet. Bagi masyarakat secara mengurangi pemakaian energi bahan bakar kendaraan begitu, diganti dengan energi yang lebih hemat, lebih irit, lebih sehat, tidak menimbulkan polusi kan, kira-kira seperti itu. Tetapi dari sisi pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya terkait pendapatan ini mengerus pendapatan. Itu ya. Untuk kan Jawa Timur ini kan memang PAD-nya kan tertinggi katanya gitu ya, karena memang terus di tengah ekonomi yang sangat lesu ini seperti sekarang ini justru malah UMKM yang bertahan ya. Yang bertahan, yang survive ya. Sehingga bisa terjaga gitu. Itu apa sih faktor yang mempengaruhi UMKM ini bisa survive seperti itu ini? Kan pasti adalah peran Pemprov dan juga Komisi C sebagai mitranya Pemprov pasti berperan di situ. Iya pasti. Jadi saya perlu sampaikan, jadi bukan Jawa Timur itu PAD-nya tertinggi, tidak. Yang paling tinggi adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonominya. Ya, jadi, tapi saya cut dulu ya. Ya Mas, apa ya Mas? Dengar nanti ya, karena kita waktunya break dulu Mas. Minum-minum dulu biar gak haus gitu, nyantai dulu. Ya, kita akan kembali setelah usai jeda berikut. Anda masih bersama saya di PWMU Podcast bersama narasumber inspiratif kami, The Rising Star dari Partai Gerindra, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Aufa Zafiri SAK. Ya, kembali ke topik yang tadi, gimana dilanjutkan ya untuk yang UMKM tadi yang bisa survive di Jawa Timur ini. Ya, siap Barista. Jadi kembali lagi, pertama saya sampaikan, ketika kita berbicara pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur ini selalu yang tertinggi secara nasional dan selalu bahkan di atas rata-rata pertumbuhan nasional, pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kalau di ranking provinsi-provinsi seluruh Indonesia ini, Jawa Timur itu yang tertinggi pertumbuhan ekonominya. Kenapa bisa tertinggi? Karena backbone atau tulang belakang, tulang penyangga istilahnya itu dari sektor UMKM. Sektor UMKM ini menyumbang sekitar, waktu kalau saya nggak salah ingat itu 68 sekian persen pertumbuhan ekonomi ini disumbang oleh sektor UMKM di Jawa Timur. Nah, ini iklim inilah yang kemudian membuat kok wilayah Jawa Timur ini nggak terlalu gonjang-ganjing ya. Orang ya nun sewu faktanya tidak terlalu berpengaruh lah kalau ada apa-apa. Atau contoh nyatanya adalah ketika COVID kemarin, kita jauh lebih cepat recovery dibanding daerah-daerah yang lain. Kira itu. Ini malah justru pengusaha-pengusaha besar yang kolap ya, malah UMKM-nya yang enggak ya. Ini karena inovasi tentunya ya. Ini inovasi, selain itu inovasi apa sih agar UMKM itu survive ya, dan Jawa Timur ini jadi pilot project nasional nih. Pasti daerah-daerah lain pengen mencontoh ini. Jadi salah satu yang kemudian menjadi competitive advantage di Jawa Timur
Satu, wilayah. Kedua, akses. Jadi penting. Wilayah, akses kita, posisi, anggaplah kita gerbang menuju Indonesia Timur. Itu Jawa Timur. Semua lewat Jawa Timur kebanyakan. Inilah yang kemudian menjadi keunggulan kita. Kita ini ibarat Provinsi Jawa Timur, ibaratnya gadis cantik, sebenarnya nggak diapa-apa. Ini tuh sudah oke. Tapi kalau didandanin lagi jauh lebih oke lagi. Mana dandaninnya? Bagaimana menstimulus UMKM? Kita punya kebijakan. Kebijakan itu tiap tahun ya saya sampaikan. Ada belanja hibah. Lo ini langsung menyentuh ke rakyat. Asal tepat sasaran dan digunakan dengan baik. Ya. Jadi kemudian stimulus berikutnya apa? Kita juga punya BUMD yang cukup sehat. Yang BUMD ini tidak hanya ditarget untuk mencari untung, tapi ya ada misi sosialnya. Ya, seperti apa itu misi sosialnya? Bank UMKM. Nah, contohnya Bank Jatim. Jadi ada misi sosialnya. Kamu harus memberikan alokasi kredit kepada kelompok-kelompok tani. Kamu support UMKM, kelompok-kelompok nelayan, seperti itu. Tapi UMKM ini apa ditarget, Mas? Pendapatannya harus berapa gitu sehingga kok mereka bisa survive seperti ini gitu ya? Apakah itu stimulus ya? Harus ditarget dulu. Sebenarnya kalau bagi pelaku UMKM ya itu targetnya ditentukan pribadi masing-masing dong. Pemerintah nggak bisa mencampur itu. Yang bisa pemerintah lakukan dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur itu adalah berusaha memberikan ekosistem yang baik. Nah, contoh misalkan UMKM di wilayah, misalkan di dapil saya Malang dulu ada pinter-pinter berkebun, bikin tanaman hias apa, kita sambungkan ke daerah-daerah lain, gitu. Itu pada penyerapan aspirasi itu ya. Betul, semacam banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan. Tapi sayangnya kegiatan-kegiatan ini tidak pernah didokumentasikan. Apakah ada evaluasi khusus kalau UMKM yang dalam tanda kutip ya nakal dikasih modal kredit tapi akhirnya malah amburadul gitu, kan pasti ada itu, Mas? Iya, jadi itu banyak juga, banyak. Tetapi kemudian begini, ketika sudah dikasih stimulus kredit, maka yang berbicara kan bukan lagi kita provinsi, tetapi aturan perbankan. Gitu. Contoh presiden kita yang sudah lakukan, Pak Prabowo, ada kredit sekian tahun tidak lunas sudah hapuskan. Nah, itu kan pemerintah kan harus begitu. Kita tahu kok datanya mana yang beneran gitu, mana yang ini nakal. Ada catatan areanya. Daerah sini ini masih susah di model stimulus seperti ini, harus dengan pendekatan yang lain gitu. Jadi berarti punya UKM binaan itu ya, itu apa nggak sulit itu pengawasannya itu, Mas? Ya, rata-rata begini, ketika masyarakat diberi kepercayaan pasti ada dua hal. Satu, bisa dipercaya, amanah, kan begitu. Yang kedua, yang tidak amanah, pasti itu. Cuma persentasenya sampai dengan hari ini ya masih banyak yang amanah. Karena kalau amanah itu kan akhirnya dia ibaratnya diberi stimulus, diberi fasilitas untuk bisa bekerja menghidupi keluarganya, maka ya tentunya dia tidak akan main-main dengan itu. Ya, tapi sering kali juga ya ada UKM yang ini mengeluh nih ya kan, dan mengeluh kayak susah dapat kredit dari bank-bank BUMD ini. Itu bagaimana, Mas? Kan ini ada masyarakat yang awam bingung ini ya. Mungkin dengan melihat PWMU podcast ini mereka bisa tahu, bisa paham gitu kan. Itu kan untuk meningkatkan ekonomi mereka juga kan, kasihan di tengah kondisi lesu seperti ini ya, gitu. Jadi satu, permasalahan UMKM ini akhirnya kan sambung nih dengan masalah perizinan. Nah, itu ada salah satu mitra kami DPM BTSP, Dinas Penanaman Modal
terpadu, ya kan, yang ngurusi perizinan itu kita suruh, ayo UMKM didata. Kita harus mulai mendatabase, suruh ngurus izin gratis lah. Kalau sudah ada izinnya ini kan akan memudahkan fasilitas. Jadi kan itu yang berizin ini ya, program khusus ini ya. kan berkesinambungan gitu. Kadang-kala kan kemudian langsung tiba-tiba ke bank, ya nggak tahu ini kan nggak jelas apa benar buat usaha gitu. Ya mungkin mereka belum tahu karena sosialisasinya mandek gitu Mas, mungkin Ya. kan gitu kan, bisa jadi kan gitu. Iya bisa jadi gitu. Tapi ada hal satu, ini kalau saya ya kepada pemirsa podcast PWMU di seluruh Jawa Timur, yang bagi pegiat UMKM, pertama legalitas dulu dipenuhi, gratis gitu loh. Seringkali DPMPTSP kita kasih anggaran kan, karena kalau anggaran itu biasanya minta persetujuan Dewan kita Ya. kasih anggaran keliling di tiap kota, data. Tujuannya apa? Kita bisa mendata, dengan data kita bisa membuat kebijakan yang akurat. Oh, daerah sini ternyata UMKM-nya banyak nih, maka kita minta pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BUMD-nya kasih kucuran yang lebih di daerah sini. Nah, ini basicnya apa? Data. Gitu. Data ini diperoleh dari mana? Ngurus izinnya dulu. Gitu. Itu yang harus dipatuhi dulu ya, Betul. baru ya. Nanti selanjutnya itu gampang untuk mendapatkan kredit ya gitu ya. Betul. Nah, dengan seperti ini kan jadi sahabat PWMU podcast ini kan bisa tahu gitu ya. Jadi banyak ilmu yang bisa digali dari anggota Komisi C yang visioner yang satu ini ya, Mas Aufa Jafiri gitu ya. Mungkin saya ya. Ya, untuk pendapatan asli daerah ini banyak terserap di mana sih Mas selain pembangunan dan UMKM ini? Jadi ya postur anggaran atau PAD itu kan ada belanja kan, pendapatan dan belanja. PAD kita itu belum memenuhi kebutuhan belanja. Maka sisanya dari mana? Dari transfer pusat. Nah, APBN berarti ya. Dan semua daerah ini sama. Tidak ada yang PAD-nya itu cukup untuk meng-cover kecuali DKI Jakarta. Atau mana ya, Kutai kalau tidak salah ya. Ya, begitu ya Mas ya. Begitu. Jadi hampir semua daerah postur anggarannya seperti itu. Nah, sehingga PAD kita kemana? Kita banyak satu infrastruktur. Yang kedua untuk apa? Untuk masyarakat. Masyarakat seperti apa? Banyak berupa program untuk kelompok tani di zaman dulu, untuk lembaga, yayasan, UMKM. Ini banyak sekali. Semua menyasar soal ke situ ya. Betul. Pendapatan asli daerah itu Mas ya. Ya, Jadi, Mas Aufa Jafiri, ini waktunya terbatas. Siap. Mohon maaf. Jangan kapok datang ke sini lagi. Ya, terima kasih banyak atas pencerahannya. Kita yang nggak tahu jadi tahu, pemirsa sahabat PWMU podcast jadi tahu semuanya gitu ya. Ini semoga bermanfaat jadi amal jariah untuk Mas Aufar. Sukses selalu untuk Mas Aufar Jafiri. Ya, demikian PWMU podcast kali ini, dan terus saksikan PWMU TV, channel kesayangan kita. Dan saya Rista Erviana Giordano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.